pemirsa, belajar Islam kembali di tengah-tengah Anda. Masa-masa remaja itu lewat di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, kemudian bekerja. Gitu, ya. Tapi kapan rasa keterpanggilan untuk kemudian pulang itu ya, begitu jadi, kuat? Waktu saya kuliah itu memang sudah banyak sih, udah banyak sama Allah dikasih pukulan-pukulan, suruh kejeblos dulu. Nah saat-saat itulah memang saya mulai terpanggil untuk, waduh saya salah jalan nih gitu. Saya nampaknya saya agak terlalu jauh dari Allah. Jadi saya balik lagi, saya rajinkan semua ritual wajib, sunnah, tahajud nggak tinggal gitu ya, untuk kembali kepadanya. Karena saya tahu nampaknya ada yang salah nih dalam hidup saya. Jadi saya turning point sebenarnya pada saat itu udah mulai komitmen, saya udah nggak pernah mau lagi ke ke clubbing, terus abis ke disco, udah komitmennya pada saat saya terakhir kuliah. Nah kemudian saya harus mulai menjalankan semua yang Allah berikan dan tinggalkan semua yang Allah larang. Itu momentumnya. Nah kemudian memang sebelum ke Amerika saya sempat dapat ini dari Allah, dapat petunjuk bahwa di Amerika akan ada bencana. Gitu, mimpi. Lewat mimpi. Iya, lewat mimpi. Jadi ada satu impian di mana saya... Itu sebelum keputusan untuk melanjutkan kuliah magister di... sebelum berangkat ke Amerika memang lagi siap-siap. Jadi pada saat saya dalam persiapan ke Amerika itu ada mimpi gitu. Nah, terus saya tanya ke salah satu guru agama keluarga kami. Dia bilang, "Wah, itu kamu kayaknya akan ada akan ada cobaan buat kamu, besar sekali, bencana buat kamu gitu." Tapi di akhir mimpi itu saya kembali kepada guru agama saya gitu untuk menyelamatkan saya. Jadi mimpinya apa tuh, Mbak Indira? Kena petir. Mbak Indira kena petir di situ. Kena petir. Dan itu seperti firasat buruk. Iya, itu kayak Allah kan memberikan kita petunjuk dalam berbagai cara, itu salah satunya gitu. Setiap kali saya rajin ibadah kepadanya, itu pasti ada aja tuh. Petunjuk-petunjuk tuh ada tuh. Gitu. Jadi itu salah satunya. Begitu saya kembali, nah itu udah mulai sensitif gitu, udah mulai dapet aja. Allah tuh suka kasih aja petunjuk-petunjuk pada saya gitu. Nah, kemudian oke, kalau gitu saya benar-benar harus rajinkan gitu ya. Benar-benar amalkan semua ibadah-ibadah yang saya harus jalankan. Baik itu wajib maupun itu sunnah gitu. Berangkatlah ke Amerika. Nah, di situ udah itu udah badai, lumpur, angin, tsunami. Secara alegori ya? Secara alegori. Yang sebenar-benarnya. Sebenar-benarnya. Nah, jadi, tapi kalau diingat indah gitu ya. Wah, ternyata saya bisa jalanin itu semua gitu. Pada waktu itu terjadi, kan biasanya orang kemudian berdiri untuk menghadapi itu ya. Tapi dalam kemudian menghadapi suatu masalah, kemudian katanya banyak orang yang bercerita kepada saya harus sujud dulu dan terpuruk dulu dan menyerah kepada Allah. Oh ya. Baru kemudian bisa bangkit lagi. Apakah Mbak Indira? Saya sujud terus. Sujud terus. Jadi dalam menghadapi setiap hari dalam perjalanan saya di Amerika itu saya masa-masa sujud. Kalau bisa 24 jam. Justru di negara yang mayoritasnya non-muslim ya, dalam budaya modern yang westernized. Tempat-tempat yang begitu kali ya. Jadi memang harus masuknya inkubatornya. Inkubator. Jadi di Amerika itu alhamdulillah mungkin karena kita minoritas ya, kita mencari tempat bersama kan. Tempat ngumpul saya ya pengajian anak-anak Indonesia di sana, ada pengajian Iqra di sana. Kemudian ada IMSA itu Indonesian Muslim Society of America. Terus abis itu ada lagi pengajian di BU, Boston University, sekolah saya. Saya juga suka kalau sholat Jumat tuh ikut rajin ke Harvard, karena saya senang banget ikut acara-acara di Harvard. Terus abis itu ada lagi di MIT gitu. Jadi di sana saya rajin ikut komunitasnya, berbagai komunitas saya datengin gitu untuk mencari Allah gitu ya, untuk mendekatkan diri karena saya tahu di situ akan banyak sekali ujian gitu, dan memang banyak banget ujiannya gitu. Dan alhamdulillah dalam masa saya susah, dalam masa saya merasa mengeluh gitu ya, itu Allah kasih petunjuk-petunjuk. Jadi misalnya saya, waduh kok saya begini gitu ya. Pada saat itu Allah kasih lihat ada seorang buta. Aduh kasihan ya orang buta itu ya. Tapi kan Allah adil. Apa yang membuat saya harus mengasihani?
Kemudian saya ingat seorang yang namanya Helen Keller. Helen Helen Keller itu buta, tunarungu, nggak bisa dengar, nggak bisa ngomong. Tapi seorang Helen Keller, kalau dia tidak buta, dia tidak bisa terkenal sekarang. Dia tidak bisa menjadi inspirasi bagi orang buta lainnya karena dia berhasil mendirikan sebuah sekolah kan untuk orang-orang buta, dan kemudian namanya sudah terpatri di Helen Keller Association yang membantu banyak sekali anak buta di Indonesia dan seluruh dunia. Dan itu menjadi inspirasi. Itu inspirasi pada saat itu. Oh, orang buta pun bisa menjadi inspirasi. Itu terjadi di Boston. Terus saya bilang, oke, kalau begitu bencana ini adalah sebenarnya hadiah Allah. Nah, dari situ saya mulai bertanya, oke, kalau gitu apa hadiah yang Allah mau kasih dari sini? Nah, disitulah setiap sholat saya tanya, Allah mau apa nih gitu, apa yang saya harus ini kan gitu. Saya jalani semuanya. Yang namanya puasa, saya puasa Daud. Jadi selang-seling sehari puasanya. Kebayang dalam kondisi panas, summer di sana tuh jauh lebih panas daripada di sini. Dalam waktu yang, dan kalau dingin itu saya sahur jam 3, buka jam 8 malam atau 9 malam, dijalanin semuanya bisa, alhamdulillah. Dan itu waktu itu kan seorang diri ya. Seorang diri, tidak ada sanak saudara, tidak ada keluarga dan sahabat. Sendiri, dan pada waktu itu kehadiran Allah begitu kuat dalam satu-satunya udah. Satu-satunya. Jadi memang dalam masa-masa itulah memang ternyata Allah meminta saya untuk menghadapnya. Jadi dan saya berterima kasih sekali, alhamdulillah sekali itu. Ada pengalaman-pengalaman seperti itu. Disitulah momentum saya pakai jilbab. Yang dulunya pakaiannya seronok, udah wah terbuka sana sini gitu kan. Dan itu di Amerika. Di Amerika saya mulai pakai jilbab, mulai menutup semuanya, mulai sunnah, puasa sunnah rajin, mulai dari tahajud sampai sholat sunnah, sampai duha, sampai tidur lagi, semuanya dengan Allah gitu. Iya. Pemirsa, ini menarik sekali bahwa banyak dari kita kemudian menghadap ke barat dan ke timur mencari Allah. Kita lupa dimanapun kita berdiri dan menghadap, maka sebetulnya Allah itu hadir jika kesadaran kita mendorong kita untuk menghadirkannya di dalam kehidupan kita. Cerita dari Mbak Indira tadi menjadi satu bukti dan contoh yang mungkin kita bisa refleksikan. Tapi apakah berhenti pada saat petualangan di Amerika dan mendapatkan kehadiran Allah di sana? Tidak, Mbak Indira masih kemudian menikmati percakapan dengan Allah dalam intensitas yang luar biasa ketika beliau divonis menderita kanker. Kita akan kembali lagi, pemirsa, jangan kemana-mana, Belajar Islam akan kembali.